Berlatar tahun 1914, sebuah kapal uap membelah perairan Atlantik Selatan mendekati sebuah pulau terpencil di tepi lingkar Antartika. Di atas kapal tersebut, seorang pemuda Inggris yang kemudian diketahui bernama Fran yang diperankan oleh David Oakes tengah berbincang dengan kapten kapal. Tujuan pemuda ini adalah pulau terpencil tersebut, di mana ia akan mengemban tugas sebagai pengamat cuaca selama 1 tahun menggantikan petugas sebelumnya. Setibanya di daratan asing itu, sang kapten beserta beberapa awak kapalnya mengantar Fran ke sebuah kabin yang akan menjadi tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, mereka melakukan peninjauan singkat ke area sekitar, termasuk sebuah menara suar yang berdiri tak jauh dari kabin. Fran segera merasakan kejanggalan saat melihat formasi kayu-kayu runcing yang mengelilingi tembok bangunan menara suar seolah didirikan untuk menahan serangan. Di dalam menara, mereka menemukan satu-satunya penghuni pulau lainnya, seorang penjaga mercusuar bernama Gruner. Setelah Gruner terbangun, kapten kapal menanyakan keberadaan petugas cuaca sebelumnya yang seharusnya mereka jemput. Gruner memberikan penjelasan bahwa petugas tersebut telah lama meninggal dunia akibat penyakit tipes dan jasadnya hilang ditelan ombak saat mencoba berenang. Merasakan ada yang tidak beres dengan Gruner dan situasi di pulau itu, kapten kapal menawarkan Fran untuk kembali bersamanya. Namun Fran menolak tawaran tersebut dan ia bertekad untuk tetap tinggal dan menjalankan tugasnya. Sebagai tindakan pencegahan, kapten kapal membekalinya sepucuk pistol dan ia berpesan agar ia senantiasa waspada mengingat ia akan bertugas sendirian di pulau sepi itu selama 12 bulan mendatang. Pada malam pertamanya, setelah selesai merapikan tempat tinggal barunya, Fran menemukan sebuah buku harian milik petugas cuaca pendahulunya yang diketahui bernama Aldor Fingerlands. Saat membolak-balik halaman buku tersebut, ia menemukan berbagai sketsa fauna laut, selembar foto seorang wanita cantik yang telah tiada, dan yang paling mengganggu, sebuah ilustrasi aneh yang menggambarkan sosok makhluk misterius. Keesokan paginya, Fran memulai rutinitasnya sebagai pengamat cuaca. Saat berada di pantai, perhatiannya tertuju pada tumpukan kulit kerang yang tersusun rapi di antara lingkaran bebatuan, sebuah pemandangan yang ganjil. Kemudian, ketika sedang mencatat arah mata angin, ia mengarahkan teropongnya ke arah menara suar. Melalui lensanya, ia menyaksikan Gruner yang tampaknya baru saja bangun tidur, namun secara tak sengaja, ia juga menangkap siluet bayangan menyerupai manusia di puncak menara. Ketika malam kembali menjelang, suasana mencekam mulai terasa saat Fran mendengar suara-suara aneh dari balik pintu depan kabinnya. Awalnya, ia menduga itu adalah Gruner yang datang berkunjung. Namun, saat mendekati pintu, ia menyadari adanya bahaya yang mengancam dan segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Sambil menggenggam sebilah pisau, ia mencoba mengintip melalui celah lantai dan secara mengejutkan, sepasang mata mengerikan balas menatapnya. Dengan refleks, Fran menusukkan pisaunya yang disusul oleh raungan kesakitan dari makhluk tersebut. Fran berhasil melewati malam yang mengerikan itu hingga pagi menjelang. Masih diliputi kebingungan atas kejadian semalam, ia mendatangi menara suar untuk meminta penjelasan dari Gruner. Sayangnya, Gruner tidak membukakan pintu dan justru menyiramnya dengan air dan mengatakan bahwa Fran seharusnya tidak berada di pulau itu. Tidak ingin teror semalam terulang, Fran kembali ke kabinnya dan mulai membangun barikade pertahanan di sekeliling rumah. Di tengah usahanya itu, ia secara tak terduga menemukan sebuah senapan beserta persediaan amunisi yang cukup untuk menghadapi malam-malam berikutnya. Ketika malam menjelang, pemuda itu mulai mempersiapkan diri dengan senapan di tangannya. Dari kejauhan, dari tepi pantai, ia menyaksikan ratusan makhluk asing bermunculan di sela-sela batu karang. Jumlah mereka yang begitu banyak membuatnya kewalahan, sehingga ia menyalakan api di area sekitar rumah yang telah disiapkan sebelumnya. Nyala api berhasil membuat makhluk-makhluk itu panik dan berlarian menjauh, tetapi malangnya api justru merembet ke dinding kayu rumahnya hingga akhirnya bangunan itu pun ikut dilalap si jago merah. Keesokan harinya setelah kesabaran pemuda itu habis, ia memutuskan untuk mendatangi mercusuar dengan diam-diam dan menunggu Gruner keluar. Namun tiba-tiba, saat ia bersiap menembak, Gruner tiba-tiba muncul dan mencegahnya, mengatakan bahwa makhluk yang hendak ditembak sebenarnya tidak berbahaya. Gruner pun bersedia bernegosiasi, asalkan pemuda itu mau berbagi perbekalan dan amunisi yang berasal dari rumahnya.
Sejak saat itu, Gruner memanggil pemuda itu dengan sebutan friend, lalu mereka bersama-sama membawa persediaan ke mercusuar. Selama 2 hari berikutnya, Friend tidak sadarkan diri dan baru terbangun menemukan makhluk yang dianggap tidak berbahaya itu sedang menjilati luka bakar di tangannya. Anehnya rasa sakit pada luka tersebut benar-benar menghilang. Gruner kemudian menjelaskan bahwa makhluk itu berjenis kelamin betina dan menurutnya tidak akan menyerang mereka, bahkan dianggap sebagai hewan peliharaan. Saat malam tiba, Gruner mengajak Friend bersiap menghadapi serangan makhluk-makhluk ganas. Ketika lampu mercusuar dinyalakan, makhluk peliharaan Gruner tampak mengirimkan sinyal dan tidak lama kemudian ratusan makhluk keluar dari laut. Gruner mengajak Friend untuk membalas serangan tetapi Friend malah terdiam karena ketakutan dan tidak mampu bertindak. Pagi harinya, Gruner marah atas sikap Friend yang tidak membantu dan ia memperingatkan bahwa ia tidak ingin ada beban di pulau itu. Ia juga menegaskan bahwa semua persediaan yang diberikan tidak berarti jika Friend tidak mau bekerja sama. Pada malam berikutnya, Gruner memberikan kesempatan terakhir kepada Friend untuk membantunya melawan makhluk-makhluk itu. Namun, ketika makhluk-makhluk kembali datang, Gruner justru meninggalkan Friend sendirian. Tidak jelas alasan dibalik tindakannya, namun keesokan paginya saat Gruner memeriksa, ia mendapati Friend masih hidup meski tubuhnya dipenuhi darah. Setelah peristiwa itu, Gruner dan Friend akhirnya mampu hidup berdampingan dan setiap hari bersama-sama menghadapi serangan makhluk-makhluk misterius. Seiring waktu, terungkap bahwa alasan Friend menerima pekerjaan ini adalah untuk mencari ketenangan. Namun, pulau yang tampak damai justru berubah menjadi tempat penuh teror. Friend pun menyimpan pertanyaan tentang mengapa makhluk-makhluk itu hanya muncul di malam hari dan selalu datang ketika makhluk betina mengeluarkan suara. Namun, Gruner hanya menjelaskan bahwa para makhluk tersebut menganggap manusia sebagai penyusup. Suatu hari, sepulang mencari kayu dari bekas rumahnya, Friend menemukan kerangka paus terdampar di pantai. Ia mengambil sepotong tulang untuk diukir. Minggu demi minggu berlalu tanpa serangan dari makhluk-makhluk itu, membuat Friend mengira mereka telah menyerah. Namun, menurut Gruner, makhluk-makhluk itu kemungkinan sedang mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang kembali. Seiring berjalannya waktu, hubungan Frank dengan makhluk peliharaan milik Gruner yang diberi nama Aneris semakin erat. Kedekatan ini menimbulkan rasa iri dalam diri Gruner. Pada suatu malam ketika mereka tengah bermain catur, Frank sempat mengemukakan gagasan untuk memperoleh kekayaan dengan menangkap dan membawa makhluk tersebut ke Inggris atau Amerika. Usul ini membuat Gruner semakin jengkel, terutama setelah ia kalah dalam permainan catur. Amarah Gruner memuncak hingga ia mengambil senapan dan menembakkannya ke arah balkon. Ternyata, aksi tersebut bertepatan dengan serangan mendadak dari para monster akibat kelalaian mereka yang lupa menyalakan lampu mercusuar. Dihadapkan pada jumlah monster yang jauh lebih banyak dari biasanya, Frank dan Gruner akhirnya memilih berlindung di lantai teratas mercusuar yang dikelilingi kaca. Dalam insiden ini, Gruner mengalami luka pada kakinya akibat serangan salah satu makhluk. Meski demikian, mereka berdua berhasil bertahan hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, keduanya mulai menyadari bahwa persediaan makanan dan amunisi semakin menipis. Harapan untuk bertahan hidup pun mulai memudar. Hingga suatu ketika, Frank yang sedang berada di tepi pantai tanpa sengaja melihat sebuah kapal di kejauhan. Ia pun berniat menyalakan flare sebagai sinyal, tetapi Gruner tiba-tiba menghadangnya sehingga terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Pada saat yang genting itu, Aneris sempat muncul untuk membantu Frank. Namun, karena takut pada Gruner, Aneris tidak dapat berbuat banyak. Gruner bersikeras tidak ingin ada orang asing yang datang ke pulau itu, sesuatu yang menurut Frank sangat tidak masuk akal, mengingat betapa berbahayanya hidup sendirian di pulau yang penuh makhluk aneh tersebut. Hari berikutnya, Frank mengikuti Aneris yang tampak berlari meninggalkan mercusuar. Di pantai, ia menemukan Aneris menangis di antara tulang belulang ikan paus. Setelah diperiksa, ternyata Aneris baru saja menjadi korban kekerasan Gruner akibat kejadian sebelumnya. Berusaha menghibur, Frank memberikan sebuah ukiran perahu layar dari tulang ikan paus. Melihat perahu itu, Aneris tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjukkan lokasi sebuah perahu tua yang telah lama terdampar di pantai. Menyadari kemungkinan perahu itu masih bisa digunakan, Frank segera memberitahu Gruner mengenai temuannya. Namun Gruner ternyata sudah mengetahui keberadaan perahu tersebut sejak lama. Ia menjelaskan bahwa perahu itu berasal dari kapal Portugis yang karam akibat badai di sekitar pulau.
Gruner juga pernah menemukan beberapa peti dinamit yang terdampar di pantai, namun karena terkena air laut, dinamit-dinamit itu tidak lagi berfungsi. Frank yang menduga masih ada dinamit yang tersisa, mengajak Gruner menyelam untuk mencari peti-peti tersebut di bangkai kapal Portugis. Frank melihat peluang untuk membasmi para monster menggunakan dinamit, tetapi Gruner menolak rencana tersebut karena menganggapnya terlalu berisiko. Suatu hari saat Frank sedang memperbaiki perahu yang terdampar, ia mendengar suara Aneris dari kejauhan. Setelah dicari, ternyata Aneris sedang mandi di laut. Tanpa banyak bicara, Frank pun ikut mandi bersama Aneris. Namun tanpa mereka sadari, Gruner diam-diam mengintai dari balik bebatuan menyaksikan kebersamaan mereka. Setelah peristiwa tersebut, Gruner akhirnya memutuskan untuk menerima usulan Frank agar mereka menyelam ke dasar laut demi mengambil dinamit. Bersama-sama, mereka berangkat ke lokasi bangkai kapal menggunakan perahu kecil. Setibanya di sana, Frank menyelam hingga ke dasar laut dan menemukan 3 peti berisi dinamit, lalu mengaitkan tali penarik pada peti-peti tersebut. Saat berada di bawah air, Frank merasa dirinya sedang diperhatikan. Dan benar saja, beberapa makhluk kecil tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Pada saat itu, Gruner sengaja menahan tali penarik, berharap Frank tidak akan kembali ke permukaan. Namun, Frank berhasil melepaskan baju besinya dan berenang naik ke perahu dengan selamat. Setelah mendapatkan dinamit, mereka menempatkan bahan peledak itu di sekitar bangunan mercusuar, tepat ketika musim dingin mulai datang, ditandai dengan turunnya salju. Hari-hari berlalu, dan selama 3 minggu, tidak ada serangan apapun dari makhluk-makhluk itu. Gruner mulai kehilangan kesabaran dan menuduh Aneris bersekongkol dengan kaumnya. Tidak menyerah, Gruner mencoba strategi baru untuk memancing makhluk-makhluk itu masuk ke dalam mercusuar dengan harapan bisa menyergap mereka. Namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena para makhluk tak kunjung menampakkan diri. Dalam keputusasaan, Gruner membawa Aneris ke balkon dan memaksanya memanggil para makhluk lain. Keesokan harinya, mereka mendapati sejumlah besar tubuh makhluk tergeletak di sekitar mercusuar. Gruner memanfaatkan kesempatan itu untuk memastikan para makhluk benar-benar telah mati. Di tengah situasi ini, Frank melihat salah satu makhluk mengenakan kalung yang tampak seperti buatan manusia, membuatnya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Pada malam harinya, terdengar suara ratapan pilu dari makhluk-makhluk yang selamat di tepi pantai, semakin menambah beban batin Frank. Hari berikutnya, saat berjalan di tepi pantai, Frank tanpa sengaja melihat 2 anak makhluk sedang berenang. Ia pun teringat pada susunan batu yang pernah ia temui saat pertama kali tiba di pulau itu. Frank menduga bahwa batu-batu itu merupakan bagian dari permainan anak-anak makhluk tersebut. Ia kemudian menyusun ulang batu-batu itu membentuk lingkaran dan meletakkan ukiran perahu miliknya di tengahnya. Pada pagi hari selanjutnya, Frank memanfaatkan saat Gruner tertidur lelap untuk memeriksa barang-barangnya. Tanpa sengaja, ia menemukan foto lama Gruner bersama seorang wanita yang ternyata adalah istri Gruner. Dan sosoknya persis sama dengan perempuan dalam foto milik penjaga mercusuar sebelumnya. Dari situ, Frank menyadari bahwa Gruner sebenarnya adalah penjaga cuaca yang seharusnya digantikan olehnya. Tetapi Gruner sengaja berbohong agar tetap bisa tinggal di pulau tersebut. Frank kemudian menuju tempat ia membuat permainan anak-anak dari batu. Di sana, seekor anak makhluk mendekat, disusul oleh kedatangan Aneris dan puluhan makhluk lain. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dan membuat semua makhluk terkejut. Frank memohon kepada Gruner untuk tidak melukai mereka lagi, meyakini bahwa para makhluk datang dengan niat damai. Frank menegaskan bahwa selama ini mereka berdua telah melakukan kesalahan besar terhadap para makhluk tersebut. Namun, Gruner memaksa Aneris untuk kembali, tetapi Aneris menolak. Gruner kembali ke mercusuar, tetapi alih-alih merenungi perbuatannya, ia justru menembakkan flare ke arah kerumunan makhluk, sehingga seorang anak makhluk terkena dan tewas. Merasa kecewa dan marah, Frank akhirnya menghadapi Gruner dan pertikaian fisik pun tidak terhindarkan di antara mereka. Dalam situasi terdesak, Frank akhirnya membongkar identitas asli Gruner, yang sebenarnya adalah Aldor Fingerland, penjaga mercusuar yang seharusnya ia gantikan. Pengakuan tersebut membuat Gruner terdiam dan larut dalam kesedihan. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan ruangan dan membuka pintu, seolah menandai penerimaan atas kenyataan yang selama ini ia sembunyikan.
Beberapa bulan berlalu, sebuah kapal datang dan kapten beserta awaknya tiba di mercusuar untuk mencari Gruner dengan tujuan melakukan pergantian petugas cuaca. Saat terbangun dan disangka sebagai Gruner, Frank tidak menolak identitas baru itu. Ia justru menyampaikan bahwa petugas sebelumnya telah meninggal akibat penyakit tipes. Pengalaman yang ia alami di pulau terpencil itu membuat Frank akhirnya memahami perasaan Gruner. Kesendirian dan keterasingan yang perlahan justru memberinya ketenangan batin yang telah lama ia cari. Film pun berakhir ketika Aneris yang tampak kecewa karena merasa Frank mungkin akan pergi meninggalkannya. Ia lalu memilih melompat ke laut. Adegan ini menjadi penutup, meninggalkan refleksi tentang makna pengorbanan, penerimaan, dan kedamaian dalam keterasingan. Demikianlah alur cerita film Cold Skin, sebuah karya fiksi ilmiah horor adaptasi novel tahun 2002 dengan judul yang sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.